Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan para Is, yaitu dalam pelajaran Al-Islam. Kita akan masuk kepada bab yang ketiga, yaitu kita lanjutkan yang kemarin sudah kita bahas tentang bermacam-macam najis. Apakah anak-anak masih ingat dengan macam-macam najis? Ya, yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan yang terdiri dari air kencing anak-anak laki-laki yang berusia kurang lebih 2 tahun. Cara membersihkannya hanya dipercikan air ke atas najis tersebut. Yang kedua, yaitu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan. Dan najis ini terdiri dari darah, nanah, muntah, dan kotoran-kotoran hewan yang lainnya. Cara menyucikannya yaitu dengan air mutlak, yaitu zatnya dan baunya itu harus dihilangkan dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang suci, bisa air laut dan air-air sungai yang bersih. Selanjutnya ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh ini terdiri dari najis berat, yaitu segala perkara yang ada hubungannya dengan babi maupun anjing. Dan cara menyucikannya yaitu dengan 7 kali, dan salah satu basuhan itu hendaklah dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, pada hari ini kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang hadas. Apa sih hadas? Nah, hadas itu terdiri dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas kecil tersendiri ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Agar seseorang itu menjadi suci, maka ia harus berwudu. Nah, berarti kalau hadas kecil ini dari seseorang itu yang tidak suci, maka diharuskan orang tersebut itu harus berwudu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Nah, apa sih kubul? Kubul itu lubang atau alat jenis kelamin kalian. Dan kalau dubur itu anus. Nah, jadi keluar sesuatu dari lubang kubul maupun dubur, nah itu diwajibkan untuk berwudu kembali, karena itu yaitu salah satu hadas kecil. Dan yang selanjutnya, yang kedua, bersentuhan kulit. Nah, kulit siapa sih? Antara kulit laki-laki dan juga kulit perempuan yang bukan mahramnya. Jadi bukan yang sesama jenis, jadi tetapi ini lain jenis. Kalau udah lain jenis dan itu tidak ada hubungannya bersaudara, tidak ada hubungannya antara darah dengan laki-laki dan perempuan, itu dinamakan bukan mahram. Dan kalau sudah berwudu dan bersentuhan dengan perempuan lain, itu diwajibkan untuk berwudu kembali. Selanjutnya, yang ketiga, hilang akal. Ya, hilang akalnya yang disebabkan mabuk, pingsan, atau tertidur dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu menyentuh kubul dan duburnya, alat kelamin atau anusnya, anak Adam dengan telapak tangan sebelah dalam, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu dinyatakan mempunyai hadas kecil dan diwajibkan seseorang itu diwajibkan untuk berwudu. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu ada hadas besar. Nah, di sini hadas besar apa sih? Nah, hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia diwajibkan untuk mandi. Dan jika tidak ada air atau berhalangan, bisa dengan tayamum. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang mengenai atau terkena dengan yang namanya hadas besar. Yang pertama, bersetubuh.
atau bersenggama antara laki-laki dan perempuan, baik keluar air mani maupun tidak, wajib baginya untuk melakukan mandi besar. Selanjutnya, yang kedua, yaitu keluar air mani atau sperma. Orang yang keluar air mani baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti bermimpi, maka diwajibkan untuknya, yaitu untuk mandi setelah bermimpi, atau yang biasa kita sebut itu mimpi basah. Nah, ini bisa terjadi untuk laki-laki, kalau perempuan itu tidak. Jadi kalau anak laki-laki nih khususnya nih, jadi kalau kalian itu lagi tidur, terus setelah bangun tidur itu kalian merasa ada yang basah, nah itu kalian diwajibkan untuk mandi besar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu meninggal atau mati. Nah, wajib untuk memandikannya kecuali bila mati syahid. Nah, itu kalau mati syahid itu jenazahnya langsung saja dikuburkan, tidak usah dimandikan kembali. Nah, itu beda. Jadi kalau yang ketiga itu mandi besar itu, yaitu atau keadaan seorang yang terkena hadas besar itu, berarti yang ketiga yaitu adalah seorang yang mati atau meninggal. Yang selanjutnya yaitu haid atau menstruasi. Nah, ini dialami oleh semua kaum Hawa, yaitu khususnya yang perempuan. Nah, ini yang perempuan nih mengalami menstruasi. Jadi haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang telah balik atau dewasa setiap bulan. Jadi kalau kalian nih khususnya anak-anak bapak, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, kalau kalian sudah menstruasi dan kalian sudah stop, misalkan sudah stop menstruasi itu minimal paling 7 hari, nah itu wajib kalian membersihkannya dengan cara mandi, ya, mandi besar. Selanjutnya, yang kelima yaitu nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Nah, kalau kalian yang perempuan nih, kalau suatu saat nanti kalian mempunyai anak atau saudara kalian, ibu kalian, nah ini yang belum paham, nah makanya kalian harus mengasih tahu ini. Jadi kalau setelah perempuan itu melahirkan anaknya, nah wajib ini untuk mandi besar. Selanjutnya yaitu wiladah. Wiladah apa sih? Yaitu bagi seorang ibu yang setelah melahirkan ia mandi wajib. Nah, yang tadi kan setelah darah nifas tuh, setelah orang melahirkan. Nah, di sini juga wiladah, yaitu bagi seorang ibu setelah melahirkan ia juga mandi wajib. Jadi tadi darah nifas yang setelah melahirkan itu darahnya masih keluar. Nah, kalau wiladah itu ketika sedang melahirkan, nah itu kan bercampur, anaknya juga bercampur dengan darah. Nah, itu wajib seorang ibu atau seorang perempuan itu mandi wajib, ya, atau mandi besar. Nah, mungkin kita bapak membahas hanya 2 dulu. Nah, antara hadas kecil maupun hadas besar. Nah, nanti keterangan-keterangan yang lainnya bapak akan bahas yang pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang bapak bahas pada pagi hari ini dapat dipahami oleh anak-anak semua. Sekian dari bapak, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.